ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah wa ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullah bi kitabil asma'il husna summa inna khalqallahi li hadhihi al-makhluqati lam yakun lahwan aw abathan aw la'iban tanazzahu ar-rabb wa tuqaddisu tanazzahu ar-rabb fi'l madhi tanazzaha ar-rabbu wa tuqaddisu an dzalika tanazzaha ar-rabbu wa tuqaddasa an dzalika wa tuqaddasa yataqaddasu wa taqaddasa an dzalika. Qala ta'ala وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَطْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. وَقَالَ تَعَالَى أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. بل خلق سبحانه ودليل بل خلق سبحانه خلق ليعرفوه ويعبدوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخوتي الكرام, kemarin kita telah menjelaskan tentang nama Allah Al-Khaliqu dan Al-Khallaq. Bersisa pembahasan tentang nama tersebut. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka ta'ala, thumma inna khalqallah li hadhihi al-makhluqati lam yakun lahwan aw abathan. Di antara nama Allah adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Dan sesungguhnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk lam yakun lahwan. Tidaklah Allah ciptakan makhluk tersebut dengan bersendau gurau, bukan untuk sendau gurau, au abathan au la'iban, bukan untuk bermain-main, bukan dengan tanpa tujuan. Ini membedakan antara Allah Jalla wa Ala dengan makhluk. Pertama, Allah menciptakan segala sesuatu dari tak ada menjadi ada. Makhluk hanyalah merubah bentuk kepada bentuk lain. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala segala macam penciptaannya itu dengan hikmah dan ilmu, dengan tujuan yang sempurna. Adapun makhluk merubah sesuatu kepada sesuatu lain, terkadang bahkan merusak, terkadang hanyalah sia-sia belaka, kadang-kadang tanpa tujuan, kadang-kadang tujuannya untuk kejelekan. Diciptakan bom atom untuk merusak, menghancurkan umat manusia, membinasakan. Mereka ciptakan berbagai macam alat untuk merusak manusia. Maka Allah Jalla wa Ala semua penciptaannya bukan sia-sia. Ada tujuan yang begitu sempurna, di baliknya ada hikmah. Apapun dia ciptakan. Tanazzaha ar-rabbu wa taqaddasa an dzalik. Maha suci Tuhan dari segala sesuatu kesia-siaan. Tak ada yang sia-sia. Kadang akal kita saja yang kurang sehingga akhirnya menilai, kenapa Allah ciptakan benda seperti ini? Kenapa dibuat Allah nyamuk? Nyamuk kecil gigit manusia,
mendatangkan penyakit. Penyakit apa? Malaria. Mendatangkan penyakit apa? Demam berdarah. Untuk apa diciptakan nyamuk? Ya, bagi orang-orang beriman mengetahui inilah kebesaran Allah Jalla wa'ala. Sehingga dia buat makhluk bertingkat-tingkat. Ada makhluk besar, ada yang kecil. Makhluk yang kecil ini walaupun kecil tapi dapat membinasakan manusia. Sehebat-hebatnya orang, sekuatnya binaragawan, atletis, olahragawan, kena penyakit malaria dari sebab nyamuk, berubah menjadi lemah. Bahkan tak sedikit yang tewas gara-gara nyamuk. Ya, berbagai macam penyakit dia pindahkan. Allahu Akbar. Tak ada yang sia-sia. Hanya akal manusia yang sempit. Itu apa diciptakan Allah babi? Diharamkannya, dia ciptakan. Jawabannya semuanya tak ada yang sia-sia. Sebagai bentuk ujian bagi manusia. Ujian kesabaran. Apakah mereka mau mendengarkan perkataan Allah, menuruti perintahnya? Allah halalkan yang halal, Allah haramkan yang haram. Apakah manusia mampu menundukkan hawa nafsunya untuk ikut apa Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Tak ada yang sia-sia. Banyak makhluk yang kita lihat aneh-aneh. Semuanya itu Allah ciptakan bukan sia-sia. Subhanallah. Dan banyak sekali ayat yang menjelaskan hal ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibina." Kami tak pernah ciptakan langit yang 7 lapis dan bumi ini yang 7 lapis pula. Ya, dengan bermain-main. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu. Sekiranya lah kami mau bermain-main belaka dalam menciptakan langit dan bumi ini dan apa yang terdapat di antara keduanya, pasti mungkin sekali kami lakukan. Ya, min ladunna in kunna fa'ilin. Mampu kami melakukan tapi tak ada guna. Dan Allah munazzahun anil abath. Allah Maha suci dari segala macam kesia-siaan. Subhanallah. Daripada senda gurau. Allah Maha suci. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Bahkan kamilah yang melemparkan kebenaran di tengah-tengah kebatilan. Fayadmaghuhu, seketika hancurlah kebatilan. Fa idza huwa zahiqun, lenyaplah kebatilan tersebut. Walakumul wailu mimma tasifun. Alangkah jeleknya bagi kalian, celakanya kalian dengan apa yang kalian sifati tentang Allah Jalla wa Ala. Orang-orang kafir menyifati Allah dengan berbagai macam sifat-sifat yang jelek. Allah mengangkat anak, Allah mengangkat istri, Allah punya anak, Allah punya istri. Ya, Allahu taqaddas, Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang mereka sifati tentang Allah Jalla wa Ala. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia belaka? Ya. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian tak dikembalikan kepada kami? Fata'alallahul malikul haqqu. Maha tinggilah dia Allah, Tuhan, Maha Raja di Raja yang benar. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang hak diberi kecuali Dia. Rabbul Arsyil Karim. Dialah Tuhan pemilik arsy yang begitu agung. Bal khalaqa subhanahu al-khalqa liya'rifuhu wa ya'buduhu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia liya'rifuhu. Pertama agar manusia kenal siapa penciptanya. Allah Jalla wa Ala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya yang dia ceritakan kepada kita dalam kitabnya dan dalam sunnah Rasulnya. Setelah manusia mengetahui Allah, liya'rifuhu wa ya'buduh. Setelah mereka tahu, oh inilah Tuhan kami, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha berilmu, agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang layak disembah. Yang tak pernah mencipta, mengapa disembah? Ya. Jadi inilah misi Allah menciptakan seluruh makhluk. Pertama, agar mereka kenal dengan Allah Sang Pencipta. Yang kedua, setelah mereka kenal dengan Allah, agar mereka memberikan ibadah hanya untuk Allah Jalla wa Ala. Naam. Wa dalilul awal qauluhu ta'ala
الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Dalilul awal, adapun dalil yang pertama bahwasanya Allah menciptakan seluruh makhluk agar mengenal Allah. Dengan penciptaan inilah makhluk dapat mengetahui Allah, akan adanya Allah dengan makhluk ciptaannya ini. Subhanallah, dengan alam yang terbentang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allahul ladzi khalaqa 7 samawat. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mithlahunna, dan menciptakan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Senantiasa urusan turun antara langit dan bumi di bawah malaikat-malaikat. Setiap saat malaikat-malaikat yang turun, malaikat-malaikat yang naik dari Allah SWT turun antar langit dengan berbagai macam perkara. Turun rahmat-rahmat Allah tabaraka taala, disebar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rezeki disebar, diturunkan berbagai macam bentuk rahmatnya. Allah turunkan hujan, Allah kirimkan angin, macam-macam. Naik kepada Allah Subhanahu wa taala segala macam perbuatan-perbuatan makhluknya, yang baik, yang buruk. Kemudian yang buruk Allah buang, Allah tak terima. Naik kepada Allah doa-doa makhluknya, naik kepada Allah Subhanahu wa taala munajat mereka, ibadah mereka. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang telah menciptakan langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, dan yang telah merintahkan segala macam perintah agar kalian mengetahui, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan agar kalian tahu bahwa Allah telah meliputi ilmunya segala sesuatu, tak ada yang lepas daripada ilmu Allah Jalla wa Ala. Naam. ودليل الثاني قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dalil tsani, adapun dalil yang kedua bahwasanya makhluk itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk mengibadatinya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin, tidak aku ciptakan manusia kecuali agar mereka mengibadatiku. Sebelum manusia mengibadati Allah, Allah SWT terangkan tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, tentang namanya, penciptaannya, kekuasaannya. Dari sanalah setelah itu Allah SWT memerintahkan makhluk menyembah Tuhan yang layak disembah ini. Dan sebenarnya mereka dicipta untuk beribadat kepada Allah SWT. Nah, وقد ضل أكثر الخلق في هذا الباب فعرفوا أن الذي خلقهم هو الله وحده لا شريك له وأنه وحده سبحانه تفرد بخلقهم وخلق السماء والأرض والجبال والأشجار وغيرها من المخلوقات ومع هذا الإقرار صرفوا العبادة لغيره. هذا هو معنى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد ضل أكثر الخلق في هذا الباب. Sungguh alangkah banyaknya makhluk yang tersesat dalam perkara ini. Dalam perkara apa? Mengetahui Allah sang pencipta tapi masih menyembah selainnya. Fa'arafu anna alladhi khalaqahum huwa Allah wahdah. Makhluk mengetahui, manusia tahu pencipta mereka Allah semata. Orang-orang yang tergelincir dalam kesyirikan, yang menisbatkan dirinya kepada Islam, mendatangi kuburan, mencari keberkahan daripada kuburan, meminta kepada ahli kubur. Orang yang mendatangi pohon-pohon besar, orang yang datang ke dukun, yang diagungkan, minta rezeki, minta ditambahkan bagi mereka rezeki, dinaikkan bagi mereka pangkat, jabatan, yang datang ke dukun-dukun minta keturunan dan seterusnya. Mereka semua tahu bukan dukun pencipta, bukan ahli kubur yang mencipta, bukan pohon-pohon besar, bukan batu-batu, Allah. Tetapi mereka
Ya dan billah, menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Mereka tahu bukan hantu-hantu yang menciptakan gunung-gunung, bukan dedemit, bukan gundurwo, bukan kuntilanak, Allah. Tapi masih tetap melakukan kesyirikan. Ya, mencegah gunung meletus buat sesaji. Baru saja Allah timpakan gempa ke bumi mereka, datanglah orang-orang jahil ini, ya, ke kaki-kaki gunung membawa segala macam sesaji. Dibuatlah berbagai macam cerita-cerita, mitos-mitos penunggu gunung, macam-macam. Allahu Akbar. Allah yang telah menciptakan gunung. Subhanallah. Ya, inilah manusia tersesat. Alladzi khalaqahum huwallahu wahdahu la syarikalah. Sesungguhnya yang menciptakan mereka Allah semata. Wa annahu wahdahu subhanahu tafarrada bi khalqihim wa khalqis sama'i wal ardi. Allah semata, Tuhan yang Maha Esa. Hanya Dia semata yang menciptakan langit dan bumi, wal jibal, menciptakan gunung-gunung. Itu semua gunung Allah menciptanya. Mengapa menyembah makhluk yang terdapat dalam gunung, dalam apa-apa yang mereka ya katakan dan nyatakan, tidak menyembah Allah pencipta gunung? Subhanallah. Ya. Wal jibal tafarrada bi khalqihim wa khalqis sama'i wal ardi wal jibali wal ashjar. Allah semata yang menciptakan gunung-gunung, Allah yang menciptakan hutan-hutan, Allah yang menciptakan ya segala macam pepohonan, wa ghairiha, dan lain-lainnya minal makhluqat, dan segala macam bentuk makhluk. Wa ma'a hadzal iqrar, meski mereka mengetahui, membenarkan dalam hati mereka Allah lah pencipta segalanya, saraful ibadata li ghairihi, tapi mereka tetap palingkan ibadah, ketundukan, penghambaan, harapan, ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, wa hadza huwa ma'na qoulihi ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Inilah dia apa yang dimaksudkan dalam firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah beriman kebanyakan manusia kepada Allah, illa wa hum musyrikun, kecuali mereka menyekutukan Allah. Mereka beriman bahwasanya hanya Allah pencipta, mereka beriman Allah pengatur alam semesta, mereka beriman Allah yang mencurahkan rahmatnya, tapi mereka tetap menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk lain yang mereka harap, yang mereka puja, yang mereka sembah. A'udzubillahi min dzalik. Supaya naik jabatan, datang kemana? Ke kuburan-kuburan. Apa nama acaranya itu? Datang ke kuburan minta apa namanya? Entah apa namanya? Gak tahu kita namanya apa. Nanti kalau sudah dekat masanya pemilihan-pemilihan, ya, pemilihan apapun juga, pilkada, pemilihan umum, sebagian orang datang sibuk ke kuburan-kuburan. Iyadzan billah. Sebagian mandi di sungai, ya, berjam-jam mandi dengan segala macam kembang-kembangnya, bertapa, macam-macam yang dilakukan manusia. Subhanallah. Padahal mereka tahu yang menciptakan sungai Allah Jalla wa Ala, yang mengalirkan sungai adalah Allah Jalla wa Ala. Yang mewafatkan orang-orang yang mereka puja di kubur-kubur mereka Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Tapi mereka masih memalingkan ibadah kepada makhluk-makhluk ini. Naam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma min imanihim idza qila lahum man khalaqas samaa wa man khalaqal arda wa man khalaqal jibala qalu Allah wa hum musyrikun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya menyatakan min imanihim, di antara bukti mereka itu beriman tapi campur adukkan iman dengan kesyirikan, idza qila lahum, jika ditanyakan kepada mereka, man khalaqas sama, siapa rupanya yang telah menciptakan langit, wa man khalaqal ard, siapa yang menciptakan bumi, wa man khalaqal jibal, siapa yang menciptakan gunung. Semua orang-orang Nasara tahu bukan Isa bin Maryam yang menciptakan gunung-gunung, tak ada, bukan Isa. Mereka tahu, subhanallah, sebelum Isa itu terlahir, Tuhan yang terlahir, subhanallah, telah ada gunung-gunung, telah ada sungai-sungai, telah ada lautan, yang tak pernah mencipta
mengapa disembah dan diangkat sebagai Tuhan iyadzan billah. Subhanallah. Apalagi batu-batu yang dipuja, patung-patung yang diambil padanya keberkahan iyadzan billah. Untuk masuklah ke rumah-rumah ibadah orang-orang di luar agama Islam. Rumah ibadah mereka tempat menyimpan apa? Patung-patung, berhala-berhala, gambar-gambar yang dipuja. Subhanallah. Itulah yang mereka puja, itu yang mereka harap, itu yang mereka sembah. Padahal semua itu adalah apa yang mereka ciptakan sendiri. Subhanallah. Ya, Tuhan adalah apa yang mereka persepsikan dengan akal pikiran mereka dan daya seni mereka. Ada yang menggambar Tuhan yang memiliki 4 kaki, memiliki 6 tangan, kayak laba-laba, macam-macam. Subhanallah. Ya. Ada yang Tuhan mereka kepalanya wanita, tapi badannya binatang. Macam-macam. Tuhan adalah apa yang mereka persepsikan. Subhanallah. Yang mereka lukis, yang mereka buat, yang mereka pahat, dinyatakan inilah Tuhan kita. A'udzubillahi min dzalik. Lihatlah apa-apa yang mereka sembah. Subhanallah. Lihatlah arca-arca mereka, lihat semua. Ya. Lihatlah apa yang ada pada altar-altar mereka. Penuh dengan gambar-gambar, patung-patung, makhluk-makhluk. Lihat Masjid Sabilun Najah, ada di sini gambar? Tak ada. Allahu Akbar. Karena kita bukan menyembah patung, kita menyembah Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Sebagian orang-orang yang tergelincir dalam bab akidah, ya, mereka pun melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar di rumah-rumah ibadah mereka. Terkadang di musola mereka, terkadang di masjid mereka ditempelkan gambar tuan-tuan guru mereka, syekh-syekh mereka diletakkan di hadapan mereka dan seterusnya. Bahkan sebagian tariqat-tariqat yang menyimpang dalam Islam mengajarkan murid-muridnya untuk bertawasul dengan perantaraan gurunya. Sebagian mereka wajib menyimpan foto-foto gurunya, menghadirkan gurunya sebelum beribadah menyembah Allah. Subhanallah. Ya. Padahal guru-guru yang naif ini adalah makhluk ciptaan Allah belaka. Allahu Akbar. Padahal Allah Tuhan Rabbul Alamin tak pernah mengajarkan kita agar bertawasul dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi langsung menyembahnya. Allah mengatakan, "Fa'buduni, sembahlah saya, tak ada melalui perantara fulan ataupun allan." Sembahlah saya melalui wali fulan, tak ada. Ibadat saya melalui perantara wali fulan, tak ada. Subhanallah. Kalau berdoa, berdoalah minta kepada saya. Tak ada Allah mengatakan melalui perantara fulan, tak ada. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Wa'buduni, sembahlah aku. Tak ada kata-kata melalui fulan, via fulan, tak ada via. Tak ada via-via, langsung kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Yang tergelincir dalam bab akidah semuanya pakai via-via. Ya, melalui perantara fulan, perantara alan. Allahu Akbar. Naam. Wa qala Ikrimah tas'aluhum man khalaqas samawati wal arda fayaquluna Allah fadzaka imanuhum billah wa hum ya'buduna ghairah. Berkata Ikrimah, jika kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, mereka mengatakan Allah. Itulah makna beriman. Dalam ayat yang tadi kita bacakan, wa ma yu'minu aktsarum billah, tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah. Maksudnya iman mereka bahwasanya hanya Allah pencipta itu ada. Ya. Wa hum ya'buduna ghairah, tapi meski mereka beriman hanya Allah pencipta, mereka tetap menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala ta'ala Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Qala Ibnu Abbas yuridu adalu bi min khalqi al-hijaratu wal asnamu ba'da an aqarru bi ni'mati wa rububiyyati. Allah berfirman, alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Kenapa? Alladzi khalaqas samawat, sebab dialah yang telah menciptakan seluruh langit, wal arda, menciptakan bumi ini sepenuhnya, wa ja'alal dhulumat, sebab dialah yang telah menciptakan segala macam bentuk kegelapan-kegelapan. Kegelapan dalam rahim, kegelapan dalam lautan, kegelapan ketika malam, kegelapan dalam perut bumi,
wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur. Dia pula yang telah menciptakan cahaya. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian setelah orang-orang tahu Allah pencipta alam semesta, langit, bumi, menciptakan siang, menciptakan malam, menciptakan segala kegelapan, menciptakan cahaya, kemudian orang-orang kafir bi rabbihim ya'dilun, tetap menyekutukan Tuhan mereka dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yuridu adalu bi min khalqi al-hijarah wal asnam ba'da an aqarru bi ni'mati wa rububiyyati. Kata Ibnu Abbas, ya, maksudnya Allah mengatakan adalu bi, mereka menyamakan aku dengan Tuhan-Tuhan selainku. Daripada makhluk ciptaanku sendiri, mereka menyamakan aku dengan batu-batu, mereka menyamakan aku dengan patung-patung. Padahal mereka mengakui dengan semua nikmat-nikmatku, aku yang telah menurunkan nikmat-nikmat, dan mereka mengakui aku sebagai Tuhan Rabb, pencipta alam semesta. Naam. Wa yaqsuru fil Qur'anil Karim al-istidlalu 'alal kuffari bi'tirafihim bi anna Allah wahdahu huwal khaliqur raziqul mun'imul mutasarrifu 'ala wujubi ifradihi wahdah bil ibadati wa ikhlasid din lahu. Qala ta'ala وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَلِمَّا ذُكِرَ إِقْرَارُهُم بِهَذَا فَلَمَّا ذَكَرَ إِقْرَارُهُم بِهَذَا وَبَّخَهُم munkiran alaihim syirkahum biqaulihi fa anna yufakun. Wa yakthuru fil Qur'anil Karim al-istidlalu 'ala al-kuffar bi'tirafihim. Alangkah banyaknya dalam Al-Qur'an dimuat ayat-ayat yang menunjukkan orang-orang kafir mengakui bi annallaha wahdahu wal khaliq. Allah semata, Dia yang mencipta. Banyak dalam Quran, bukan satu ayat, banyak menunjukkan orang kafir pun mengakui Allah pencipta, Ar-Raziqul Mun'im, bahwasanya Allah semata pemberi rezeki, bukan patung-patung yang mereka puja, bukan tuhan-tuhan yang mereka sembah dalam bentuk orang-orang yang telah mati terkubur daripada para wali, para nabi. Bukan mereka memberikan rezeki. Subhanallah. Isa bin Maryam ketika di dunia makan atau tidak makan? Makan. Ibunya makan atau tidak makan? Makan. Itu yang apa yang mereka makan? Apakah mereka menciptakannya? Tidak. Subhanallah. Orang-orang Nasara pun tahu Isa itu makan, ibunya juga makan. Itu yang mereka makan, siapa yang mencipta? Allah. Isa tak pernah menciptakan apapun juga. Ketika kecil Isa bin Maryam disusui enggak sama ibunya Maryam? Disusui. Siapa yang menciptakan air susu untuk Isa bin Maryam? Ibunya sendiri? Isa bin Maryam? Tidak, Allah. Allah yang menciptakan. Kok disembah yang namanya Tuhan ayah? Ada namanya Tuhan anak, dan ada namanya Tuhan ibu. Allah. Di mana mereka letakkan akal-akal sehat mereka? Allahu Akbar. Makhluk-makhluk berupa wali-wali yang mereka puja dikatakan ini kuburan keramat, itu kuburan keramat. Subhanallah, ketika mereka hidup, rezeki siapa yang beri? Allah. Bahkan ketika habis masa rezeki mereka, habis masa ajal mereka, Allah wafatkan mereka. Kok ini yang disembah? Allahu Akbar. Diambil tanah-tanah perkuburannya, disimpan. Saya pernah ke suatu tempat, singgah ke rumah orang. Ya, maka ketika itu kami lihat di rumah tersebut ada plastik, dalamnya tanah. Diterangkan, ini tanah bukan sembarang tanah. Tanah apa? Ini tanah dari perkuburan wali fulan. Subhanallah, ini enggak mudah mendapatkannya, payah dapat tanah ini. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Di mana mereka letakkan akal-akal sehat mereka? Ya, dijadikan tanah sebagai tempat bergantung. Dianggap ini tanah-tanah keramat, mendatangkan rezeki. Allahu Akbar. Padahal mereka tahu ini tanah Allah yang menciptakan. Wali-wali tersebut Allah yang telah menciptakan, Allah yang mencabut nyawa mereka, menghabiskan masa rezeki mereka di dunia. Karena yang namanya jiwa tak akan pernah mati kecuali rezekinya habis. Subhanallah. Ya,
Banyak sekali. Al-Mun'im, Al-Mutasarrif, dialah yang memberi nikmat, dialah yang mengatur alam semesta. Semua orang kafir yakin. Ya. Ala wujubi ifradihi wahdahu bil ibadah. Yang seharusnya mereka khususkan segala macam ibadah mereka kepada Tuhan yang satu itu. Wa ikhlasid dinilah, memurnikan segala macam ketaatan kepadanya. Banyak ayat diantaranya Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati. Jika kau tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Wa sakhkhara syams. Siapa yang telah menaklukkan matahari? Yang menciptakan matahari yang tunduk kepada Allah Jalla wa Ala. Wal qamar. Siapa yang menciptakan bulan? Apakah patung-patung ini menciptakan bulan? Mustahil. Allahu Akbar. La yaqulunna Allahu. Mereka akan berkata Allah yang menciptakan semuanya. Tatkala falamma dzakara iqrarhum bihadza, tatkala Allah menyebutkan mereka mengakui hal ini ciptaan Allah, wabakhahum munkiran alaihim syirkahum, maka Allah mencela mereka yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan tuhan-tuhan yang batil ini. Fa anna yufakun. Bagaimana mereka dapat tertipu? Allahu Akbar. Ya, andai kata antum melihat manusia, alangkah menakjubkan manusia dalam bab akidah, rusak serusak-rusaknya kecuali orang-orang yang Allah beri baginya petunjuk dan iman. Semua dipertuhankan. Na'udzubillah min dzalik. Sebagian orang pertuhankan lembu. Sebagian negeri orang-orang musyrik kalau sudah datang hari Idul Adha, bahaya kaum muslimin. Kaum muslimin sembah lembu, diperangi mereka. Subhanallah, ada yang menyembah lembu, ada yang menyembah kera, ada yang menyembah kobra. Kalau nampak ular kobra, mereka agungkan, mereka sembah, mereka sujud kepadanya. Dipatok kobra. Subhanallah, macam-macam. Ada yang menyembah kodok, Allah Akbar. Ada yang menyembah cicak, ada yang menyembah tikus, semua yang bisa disembah. Subhanallah. Nanti semua disembah mereka makan. Allahu Akbar. Wa qala ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah falamma zakara i'tirafahum bihadza wabbahum munkiran alaihim syirkahum biqaulihi qul alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Dalam ayat lain Allah berkata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda. Jika kau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna, mereka akan berkata Allah. Tatkala falamma i'tarafu bihadza, tatkala mereka meyakini, membenarkan, mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi, ya wabbahum, Allah celah mereka, Allah ingkari mereka tatkala mereka menyekutukan Allah. Qul alhamdulillah, katakan Muhammad, segala puji itu hanyalah milik Allah yang layak dijadikan sebagai tempat bergantung, ya, yang layak diberikan kepada segala macam pujian dan pujaan. Bal aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu, tidak mengerti, tidak menggunakan akal sehat mereka. Dalam bab dunia, akal mereka begitu dahsyatnya mereka, ya, manfaatkan sehingga tegaklah urusan dunia, sehingga besi-besi pun bisa terbang mereka buat. Subhanallah. Bukan dengan dunia klinik, keris terbang, diterbangkan jin, tidak. Subhanallah. Mereka buat berbagai macam alat perangkat, berton-ton, berpuluh ribu ton bisa naik mengudara. Allahu Akbar. Dalam bab dunia, akal mereka begitu pintarnya. Semua mereka ciptakan. Subhanallah. Dari Amerika ke Australia bicara dalam bentuk subhanallah. Ya. Jaringan-jaringan yang mereka ciptakan. Jaringan-jaringan internet. Masya Allah, segala sesuatu semakin maju dan semakin maju. Allahu Akbar. Dalam bab dunia, tapi dalam bab akidah, Allahu Akbar. Naam. Wa qala ta'ala Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' wala syakka annal jawab alladzi la jawaba lahum ghairah huwa la ay laisa min syurakaina
man yaqdiru ala an yaf'ala syai'an min dzalika minal khalqi war rizqi wal ihya'i wal imatati falamma ta'ayyana hadzal i'tirafa wabbahahumullahu subhanahu wa ta'ala biqaulihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Tsumma razaqakum, kemudian dia pula yang telah memberikan rezeki kepada kalian. Tsumma yumitukum, dia pula yang mematikan kalian kelak. Setelah rezeki kita habis, matilah kita. Maka selama masih hidup jangan takut tak dapat rezeki. Masih ada rezekimu selama engkau hidup. Kapan kita tak dapat lagi rezeki? Kalau kita mati. Banyak orang stres melihat rezeki yang semakin sempit baginya dunia. Subhanallah. Tsumma yuhyikum, kemudian dia pula yang menghidupkan kalian kelak setelah kalian mati. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'in. Fikirkan, apakah ada sekutu-sekutu yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala yang melakukan hal demikian? Wala syakka annal jawaba alladzi la jawaba lahum ghairuhu huwa la. Tak ragu jawabannya pasti tak ada sekutu-sekutu bagi Allah yang melakukan hal demikian. Menciptakan kalian, memberi rezeki kalian, menghidupkan kalian, mematikan kalian, tak ada kecuali Allah. Pasti jawabannya hanya itu. Ai laisa min syurakaina man yaqdiru ala an yaf'ala syai'an min dzalika min al-khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatah. Jawabannya pasti tak ada apapun sekutu-sekutu selain Allah yang mereka sembah yang mampu memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan. Falamma ta'ayyana hadzal i'tirafu, tatkala telah nyata ini yang mereka akui, wabbahahumullah subhanahu, Allah celah mereka subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala ya, daripada apa yang mereka sekutukan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qala ta'ala qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul 'arsyil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Allah berfirman, jika ditanyakan, katakan Muhammad, jika ditanyakan bumi ini milik siapa dan apa yang terdapat dalam bumi ini milik siapa, andai kata kalian mengetahui, mereka akan berkata milik Allah. Katakan Muhammad, kenapa kalian tak mau mengingatnya? Katakan juga Muhammad, siapakah Tuhan pencipta langit dan yang 7 lapis dan Tuhan pemilik arsy yang agung? Mereka akan berkata Allah. Katakan Muhammad, kenapa kalian tidak takut hanya kepadanya? Katakan Muhammad, di tangan siapakah kerajaan segala sesuatu? Dan dialah Tuhan yang memberikan perlindungan dan tak ada makhluk yang dapat melindungi makhluk lain daripadanya. Andai kata kalian mengetahui, mereka akan berkata semuanya milik Allah. Maka katakan Muhammad, bagaimana akan dapat tersihir sehingga mengibadati Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa qala ta'ala Allahu khairun amma yusyrikun amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a fa ambatna bihi hadaiqa dhata bahjah ma kana lakum an tumbitu syajaraha a ilahum ma'allah bal hum qaumun ya'dilun. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat ke-59 sampai 60. Allahu khairun. Apakah Allah itu subhanahu wa ta'ala lebih baik? Amma yusyrikun, daripada apa yang mereka sekutukan? Jawabannya ya. Amman khalaqas samawati wal ard, siapa rupanya yang telah menciptakan langit dan bumi? Wa anzala lakum minas sama'i ma'an, siapa yang telah mencurahkan hujan dari langit untuk kalian?
Fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Siapa pula selain kami yang menumbuhkan dengannya segala macam bentuk tumbuh-tumbuhan yang lezat, ya, yang citra rasanya nikmat dan seterusnya indah. Maka nalakum antun bitu syajaraha, kalian tak akan pernah dapat sedikit pun menumbuhkan pepohonan-pepohonan tersebut. Ailahun ma'allah, apakah ada Tuhan bersama Allah atau selain Allah? Balhum qaumun ya'dilun, tapi mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-1, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah menjadikan segala macam bentuk kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir menyekutukan Tuhan Allah dengan Tuhan-Tuhan selainnya. Wa huna ya'jibul 'aqilu asyaddal 'ajab. Dan dari sinilah orang yang berfikir, orang yang berakal begitu merasa takjub min uqulil musyrikin. Bagaimana rasio orang-orang musyrik? Kaifa adalu man la yamliku li nafsihi wala li ghairihi mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi billadzi khalaqas samawati wal ard. Bagaimana mereka mungkin menyekutukan Allah Jalla wa Ala dengan makhluk yang tak memiliki apapun jua bagi dirinya, baik berupa manfaat maupun mudarat. Bahkan sebesar biji zarrah pun mereka tak mampu melakukan apapun di langit dan di bumi ini. Mereka sekutukan dengan Allah Jalla wa Ala, Tuhan pencipta alam semesta langit dan bumi, yang telah menjadikan segala macam kegelapan dan cahaya. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Bagaimana mereka menyekutukan Allah dengan apa-apa yang tak pernah mencipta, bahkan seluruhnya mereka pun dicipta. Wala yastati'una lahum nasran, Tuhan-Tuhan yang tak pernah mampu membantu mereka. Wala anfusahum yansurun, bahkan Tuhan yang tak mampu menolong dirinya sendiri. Lihatlah patung-patung berupa Tuhan-Tuhan. Ada patung besar, ya, berupa Tuhan yang mereka sembah, datang gempa, hancur Tuhan tersebut. Allahu akbar. Wa kaifa sawu at-turaba bi rabbil arbab. Bagaimana mereka samakan tanah yang mereka cipta dengannya bahan itu menjadi Tuhan-Tuhan, disamakan dengan pencipta seluruh makhluk. Wa kaifa sawu al-abida bimalikir riqab. Bagaimana mereka samakan hamba-hamba yang disembah dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, pemilik leher-leher manusia, pemilik nyawa-nyawa manusia. Wa kaifa sawwa ibadan amtalahum birrabbil azim wal khaliqil jalil subhanahu. Bagaimana mereka samakan Tuhan yang mereka sembah yang sama dengan mereka, sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Mereka samakan dengan Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Agung, Sang Pencipta yang Maha Mulia. Dialah Allah yang maha suci daripada segala macam kekurangan. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadan amsalakum. Kata Allah, sesungguhnya, ya, Tuhan-Tuhan yang akan sembah dan selain Allah adalah hamba-hamba seperti kalian pula. Penyembah Masih Al-Masih Isa bin Maryam sama seperti mereka. Al-Masih makan, mereka makan. Al-Masih minum, mereka minum. Subhanallah. Al-Masih mati, mereka mati. Itu yang mereka sembah. Ibadan amsalukum, hamba seperti kalian. Ya, kalian sakit, dia pun sakit. Kalian menjerit, dia menjerit. Allahu Akbar. Fad'uhum, maka mintalah kepada mereka, sembahlah mereka, berdoalah kepada mereka. Falyastajibu lakum, suruhlah mereka mengabulkan doa-doa kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian jujur. Ta'ala Rabbu amma yasifuhu haula wa subhanahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sifati, dan Allah maha suci daripada segala macam apa yang mereka sekutukan. Allahu tabaraka ta'ala alam. Sampai di sini insyaallah. Di kesempatan akan datang kita pindah dengan nama Allah yang lain, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Mohon maaf hari ini kita agak terlambat 7 menit dari yang semestinya. Tanggung mau ditinggalkan insyaallah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.